Akhirnya nih John, di video ini gue bakalan share pengalaman gue mencoba TWS terbaru dari Jabra, yaitu Jabra Elite 4 Active atau biasa gue sebut Jabra Elite 4 Active. Sesuai namanya nih, TWS ini tuh cocok buat kalian yang nyari TWS untuk harian dan tentunya bisa digunakan untuk aktivitas berolahraga. Nah, apakah TWS ini tuh layak dibeli? Di video ini mari kita bahas dan let's go! Di paket penjualannya tentu ada unit charging case dan 2 earbuds-nya. Terus ada juga kabel USB Type-C. Terus kita juga dapat 2 ukuran ear tips tambahan dengan packaging yang bagus ya. Terus ada buku panduan dan kartu garansi 2 tahun. Untuk spek dari TWS ini tuh ada 3 varian warna yang bisa kita pilih. Ada warna black, navy, dan mint. Tipe TWS ini tuh in-ear, jadi terdapat ear tips yang masuk ke lubang telinga. Berat masing-masing earbudsnya ini tuh 5 gram, dengan charging case-nya tuh total beratnya tuh cuma 47,5 gram. Menggunakan Bluetooth 5.2, sementara untuk kodeknya tuh sudah mendukung SBC dan aptX. Dan ini nih yang bikin gue cukup aneh, kenapa tidak mendukung format kodek AAC, yang mana kodek AAC ini tuh digunakan di perangkatnya iPhone. TWS ini tuh menggunakan dynamic driver 6mm dengan frekuensi driver di 20Hz sampai 20.000 Hz. Dan salah satu yang menariknya nih, TWS ini tuh sudah bersertifikat IP57 atau IP57, yang artinya selain tahan debu, TWS ini juga bisa tenggelam dalam air di kedalaman sampai 1 meter. Tapi tetap ya, gua tidak menyarankan digunakan sambil berenang. Cuman enaknya karena sudah ada IP57, TWS ini tuh cukup aman kalau terkena air hujan ataupun keringat ketika kita berolahraga. Nah, untuk desainnya nih, mulai dari boxnya, kemudian ada hardcase-nya sampai earbuds-nya, punya kualitas yang bagus, premium, dan stylish yang terlihat sporty. Untuk charging case-nya ini tuh punya desain yang unik ya. Ukurannya tuh cukup kecil dengan ketebalan yang pas sehingga sangat compact ketika digenggam. Baik charging case ataupun earbuds-nya ini menggunakan finishing matte sehingga sidik jari tidak mudah menempel dan tidak licin ketika dipegang. Di bagian belakangnya tuh ada port Type-C dan di bagian depannya tuh ada logo Jabra dengan LED indikator. Pas kita buka case-nya, kedua earbuds ini tuh sudah dilengkapi juga dengan LED indikator yang salah satu fungsinya tuh untuk mengetahui kapasitas baterai. Karena punya bobot yang ringan, TWS ini tidak membuat beban, malah gue kadang tidak merasakan kalau lagi pakai TWS ini. Jadi TWS ini tuh bisa menempel dengan baik di lubang telinga. Tekanan yang diberikan ketika menggunakan TWS ini tuh tidak terlalu kenceng ya. Selain itu, material yang digunakan membuat TWS ini tuh sangat nyaman menempel di telinga. Digunakan dalam durasi sekitar 1 jaman, TWS ini tuh masih nyaman nempel di telinga gua. TWS ini tuh punya fitur Active Noise Cancellation dengan total 4 buah mikrofon di kedua earbuds-nya ini. Keempat mikrofonnya ini tuh berfungsi untuk mendeteksi suara atau kebisingan di lingkungan sekitar. Dan yang paling gua suka, mikrofonnya ini tuh sudah menggunakan teknologi beamforming, jadi mikrofonnya tuh bisa fokus menangkap suara dari mulut kita saja. Hal ini akan membuat suara kita terdengar dengan jelas ketika melakukan panggilan telepon. Silahkan teman-teman nilai sendiri kualitas mikrofon dari Jabra Elite 4 Active ini. Ini adalah hasil rekaman video menggunakan TWS dari Jabra ya, dan ini adalah kualitas mikrofonnya. Teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitas mikrofonnya. Ini gua menggunakan aplikasi Open Camera ya, dengan settingan audio eksternalnya tuh sudah diaktifkan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Beginilah hasil mikrofon dari Jabra Elite 4 Active ini. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar gimana untuk pendapat mengenai kualitas audionya ini. Untuk menikmati fitur maksimal dari TWS ini, baiknya kita download aplikasi yang bernama Jabra Sound Plus. Pada aplikasi ini kita bisa melihat informasi sisa baterai dari earbuds dan charging case. Kita juga bisa mengaktifkan fitur ANC ya, atau Active Noise Cancellation pada aplikasinya ini atau melalui earbuds-nya langsung. Terus kita bisa pilih mode Hear To. Dengan fitur ini kita bisa mendengarkan suara di sekitar tanpa perlu melepas TWS-nya. Dan menariknya kita bisa mengatur volume suara di sekitar yang ditangkap oleh mikrofon. Dan untuk kualitas suara yang terdengar di TWS-nya ini tuh ketika mengaktifkan fitur Hear To, suaranya tuh masih terdengar cukup mirip ya seperti mendengarkan langsung. Nah, selain itu nih, pada aplikasi Jabra Sound Plus, kita bisa memilih preset yang tersedia untuk mendengarkan musik sesuai dengan selera kita. Ada preset normal, speech, bass boost, dan lainnya. Malah kita bisa mengatur bass, mid-range, dan treble sesuai dengan selera kita. Kemudian nih, yang menarik dari aplikasi Jabra Sound Plus ini adalah salah satu fiturnya ya, fitur Find My Jabra. Dengan fitur ini kita bisa melihat lokasi Jabra Elite 4 Active ini tuh di peta.
Fitur ini mendeteksi lokasi terakhir ketika TWS ini tuh terhubung ke smartphone. Nah, untuk cara pairingnya tuh cukup mudah ya. Tekan tombol di kedua earbuds secara bersamaan sekitar 3 detik, sampai lampu LED di kedua earbudsnya ini tuh berwarna biru. Menariknya nih, TWS ini tuh sudah mendukung fitur Google Fast Pair Service. Jadi, ketika mode pairing akan langsung dikenali oleh smartphone dengan OS Android 6 ke atas. Selanjutnya kita tinggal ikuti saja langkah berikutnya. Kemudian nih, untuk kontrol TWS-nya tidak menggunakan touch control, tapi menggunakan tombol fisik yang tidak terlihat di bagian sisi TWS-nya ini. Adanya tombol fisik ini tuh justru bikin gua suka banget, karena dengan tombol fisik, kita sebagai pengguna jadi yakin ketika memberikan perintah ke TWS-nya ini. Untuk earbud sebelah kanan, tekan 1 kali ya untuk play atau pause musik, kemudian tekan 2 kali untuk berpindah ke musik berikutnya, tekan 3 kali untuk memutar musik dari awal lagi, tekan dan tahan 1 detik untuk menaikkan volume suara. Sementara untuk earbud sebelah kiri, tekan 1 kali untuk berpindah antar sound mode, jadi kita bisa aktifkan ANC ataupun aktifkan Hear Through. Kemudian tekan 2 kali untuk aktifkan Voice Assistant atau Spotify Tab. Jadi fitur Spotify Tab ini tuh memungkinkan pengguna untuk langsung memainkan lagu dari Spotify tanpa perlu menyentuh smartphone. Kemudian tekan dan tahan 1 detik untuk menurunkan volume suara. Nah, ngomongin kualitas suaranya nih, perlu diingat ya, ini adalah pendapat gua sebagai penikmat audio biasa. Jadi acuan gua tuh menilai TWS ini tuh sesuai dengan selera telinga gua aja, oke? Nah, jujur ya, buat gua pribadi, TWS ini tuh punya kualitas suara yang bagus banget. Tapi pastikan kita aktifkan fitur aptX untuk merasakan kualitas audio yang maksimal dari TWS ini. Intinya sih ya, dengerin musik, nonton, ataupun teleponan, TWS ini tuh bisa menghasilkan suara yang jernih dan jelas. Dipakai dengerin musik, bassnya tuh tidak dominan tapi tetap kerasa pas di kuping gua. Bahkan di volume maksimal pun kualitasnya tuh masih cukup terjaga dengan baik. Suara vokal terdengar balance ya, natural dan punya detail yang baik, dan sound stagingnya juga terdengar cukup luas. Sementara di bagian high-nya, suaranya tuh masih terdengar jernih, jadi tetap nyaman di kuping, jadi tidak terasa menusuk ke telinga. Terus gue juga coba bermain game nih. Kalau dibilang ada delay nih, tentu saja ada delay tapi cukup rendah. Jadi masih playable banget buat bermain game menggunakan TWS ini. Tapi balik lagi ya, TWS ini tuh memang bukan dirancang untuk bermain game. Dan perlu kita ingat, untuk bermain game baiknya menggunakan headset kabel supaya benar-benar tidak ada latensi. Kemudian untuk kualitas ANC-nya, jujur gue suka sama karakternya. Jadi karakter ANC-nya tuh tidak begitu signifikan kedap ya, menghilangkan suara bising di lingkungan sekitar. Jadi ketika kita aktifkan fitur ANC-nya, suara bising akan cukup berkurang, tetapi kita masih sedikit bisa mendengarkan suara di sekitar, sangat sedikit. Tapi justru karena sangat sedikit inilah yang bikin gua nyaman. Setidaknya walaupun gua aktifkan fitur ANC, gua masih bisa merasakan keadaan sekitar. Buat gue pribadi, sangat jarang banget gue pakai fitur ANC karena gue lebih sering banget dengerin musik tuh di ruangan ya. Jadi gue sering pilih sound mode-nya tuh off. Kondisi ini adalah kondisi normal yang hanya mengandalkan ear tips untuk isolasi suara di lingkungan sekitar. Untuk ketahanan baterainya, untuk dengerin musik ya menggunakan TWS ini tanpa mengaktifkan fitur ANC bisa bertahan sekitar 7 jaman. Sementara kalau digunakan dengan charging case-nya total bisa digunakan sampai sekitar 28 jaman. Dan untuk pengisian dayanya ini tuh butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua, selain sudah ANC dan bersertifikat IP57, Jabra Elite 4 Active ini tuh punya kualitas yang bagus mulai dari desain, material, fitur, dan kualitas audionya. Selain cocok digunakan oleh casual user, TWS ini juga cocok banget digunakan untuk kalian yang hobi berolahraga. Karena TWS ini bisa digunakan di berbagai aktivitas outdoor. Yang perlu dipertimbangkan nih sebelum membeli TWS ini tuh adalah dukungan kodek AAC-nya. TWS ini tuh belum mendukung kodek AAC. Tapi kalau kalian pengguna smartphone Android yang sudah support dengan aptX, TWS ini tuh bisa memberikan kualitas audio yang maksimal dan worth it buat kalian beli. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek link di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye.